Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi kawan-kawan sekalian. Pada kali ini kita akan membahas latihan-latihan pada soal materi fungsi terapan dari matematika ekonomi pada persamaan linear, yaitu pada fungsi penawaran dan permintaan. Seperti pada materi disampaikan di sini bahwa fungsi linear yang secara umum bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX ditambah C dapat dituliskan dalam bentuk fungsi yang lain, yaitu bentuk fungsi Fx sama dengan Mx ditambah C. Jadi kalau kita punya persamaan Y sama dengan 3X ditambah 5, itu bisa ditulis dengan Fx sama dengan 3X ditambah 5. Jadi Fx di sini jika X-nya ini kita ganti dengan angka 1, maka X pada 3X ditambah 5 juga kita ganti dengan angka 1. 3X ditambah 5 itu bisa berarti sama dengan 3 dikali 1 ditambah 5 jika X-nya adalah 1. Maka Fx sama dengan 3X ditambah 5 jika X-nya diganti dengan 1, jadi F1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 8. Masih bingung? Coba dikerjakan latihan 1 ini. Berapa nilai F25 dengan Fx-nya adalah min 2X ditambah 50 dan seterusnya sampai dengan F. Kita coba ya. Untuk Fx sama dengan min 2X ditambah 50. Jika X-nya kita ganti dengan 25, maka itu artinya min 2 dikali 25 ditambah 50. Sama dengan min 50 ditambah 50 sama dengan 0. Begitu. Ini 25 ya. Bagaimana yang B? Jika F1, maka itu artinya min 2 dikali 1 ditambah 50 sama dengan min 2 ditambah 50 sama dengan 48. Oke. Tentu rekan-rekan sekalian dapat mengerjakan soal-soal C, D, E maupun F. Bagaimana dengan yang GX misalnya? GX itu min setengah X ditambah 25. GX adalah min setengah X ditambah 25. Jika G0 artinya adalah min setengah dikali 0 ditambah 25 sama dengan 25. Demikian pengerjaan soalnya. Mudah sekali bukan? Oke. Nah, fungsi dari permintaan adalah bergantung dari harga di pasar. Itu bisa dituliskan dengan Q sama dengan FP.
Jadi jumlah permintaan, Q adalah jumlah permintaan bergantung pada harga di pasar. Kondisi ini juga dapat dibalik, ya, bahwa harga di pasar itu bergantung pada jumlah barang yang ada di jumlah permintaan. Harga tergantung dari jumlah permintaan. Bisa dibolak-balik seperti itu. Nah, untuk saat ini kita menganggap fungsi permintaan adalah linear. Ya. Sehingga jika P adalah sama dengan fungsi dari Q, maka P sama dengan AQ ditambah B. Bentuk ini sama dengan bentuk umum dari persamaan linear Y sama dengan MX ditambah C. Kalau ini P sama dengan AQ ditambah B. Ya, oke, coba kita lihat di sini. P sama dengan AQ ditambah B. Bentuk ini sama dengan bentuk umum dari persamaan linear. Y sama dengan MX ditambah C. Kalau kita mengetahui bahwa persamaan linear Y sama dengan MX ditambah C, maka Y itu adalah sumbu Y. X adalah sumbu X. Lalu C adalah titik potong kurva tersebut atau garis itu dengan sumbu Y. Jika titik potongnya inilah C. Ya. Oke. Sedangkan M itu menunjukkan kemiringan garis. Jika dari titik C garis itu miring ke atas, ya, maka M-nya positif. Jika dari titik C kurva tersebut miringnya ke bawah, maka ini artinya M-nya negatif. M. Jika dari titik C kurva itu tidak miring melainkan lurus, ya, ini artinya M-nya adalah 0. Oke. Ya. Begitu. Maka ini sama. Berlaku juga pada fungsi permintaan. Oke. Ya. P itu adalah sumbu Y, sementara Q adalah sumbu X. Dan B itu adalah titik potong dengan sumbu P. Oke, titik potong dengan sumbu P. Nah, permintaan sebagai fungsi dari harga, sebagai fungsi dari jumlah permintaan, jika kita tahu jika di pasar harga turun, harga hari ini lebih rendah daripada harga kemarin, maka tentu permintaan akan bertambah. Ya. Jika B adalah harga pada titik permintaan, tidak ada permintaan, lalu B1 adalah harga pada hari kemarin, dan B2 adalah harga pada hari ini, maka kita akan melihat bahwa permintaan akan bertambah
permintaan pada hari ini akan lebih banyak daripada permintaan pada hari kemarin. Karena demikian, ya logikanya gitu ya. Harga hari ini lebih rendah daripada harga kemarin, maka permintaan pada hari ini akan lebih banyak. Maka garisnya akan seperti ini. Gitu. Ini harga pada kemarin dan ini harga pada hari ini dengan permintaan pada hari ini. Artinya kalau grafiknya seperti ini, berarti fungsi permintaan itu M-nya adalah betul. M-nya adalah negatif. Oke. M-nya adalah negatif atau A-nya di sini A-nya negatif. Itu fungsi permintaan. Jadi kalau dirumuskan misalnya fungsi permintaan itu P misalnya sama dengan min 3Q ditambah 4, kita tahu ini adalah fungsi permintaan. Karena apa? Karena A-nya negatif. Gitu ya. Oke, saya harap ini dapat menjelaskan konsep dari kurva permintaan. Sekarang kita lihat soalnya. Gambarkan sebuah garis fungsi permintaan P sama dengan min 3Q ditambah 75. Oke. P sama dengan min 3Q ditambah 75. Kita gambarkan kurvanya, sketsanya. P pada sumbu Y, Q pada sumbu X, lalu 75 itu adalah titik potong dengan sumbu P. Ini 75. Oke. Dan kita tahu bahwa untuk kurva permintaan, grafiknya adalah menurun. Begitu. Oke. Ini baru kita tahu P sama dengan AQ ditambah 75. Dari mana pengetahuan tentang min 3-nya? Min 3 atau slope ya, M atau slope ini kemiringan garis itu adalah perubahan harga Y untuk setiap 1 X atau perubahan harga P untuk setiap 1 Q. Apa maksudnya? Artinya untuk setiap perubahan nilai P, slope itu P sama dengan misalnya min 3Q ditambah 75 tadi. Untuk setiap perubahan berkurang 3 dari harga P, bertambah 1 Q. Jadi kalau di sini 75. Berubahnya minus 3. Minus 3 itu artinya 75 berkurang 3. 74, 73, 72. Jadi 72. Untuk setiap perubahan 3 minus 3Q, minus 3 dari P, bertambah 1 Q. Saat 75, nilai Q-nya 0. Saat 72, nilai Q-nya bertambah 1. Ya, 1. Oke.
Oke, jadi titik berikutnya adalah di sini. Gitu ya. Kalau P-nya 72, maka Q-nya berapa? Nah, itu cara lainnya bisa seperti itu. Kalau P-nya 72, Q-nya berapa? Itu bisa mencarinya. Ya. Kalau P-nya 0, Q-nya berapa? Itu juga bisa cara lainnya untuk mendapatkan titik-titik perpotongan titik-titik koordinat P dan Q. Maka dari sini tentu teman-teman bisa menjawabnya saat dia 72, tadi 72, nilai Q-nya adalah 1. Misalnya ini. Ya, 1. Dan ketika pada titik potong dengan sumbu X, misalnya bentuknya begini ya, garis. Oh. Ini titik 1,72. Dan ini adalah ketika P-nya 0, untuk P sama dengan min 3Q ditambah 75, ketika P-nya 0, berapa Q-nya? Iya, betul. Q-nya adalah 25. Ini 25. Seperti itu, sketsa garis P sama dengan min 3Q ditambah 75. Berapa P ketika Q-nya 23? Berapa P ketika Q-nya 23? Maka P sama dengan min 3 dikali 23 ditambah 75. Tinggal masukkan seperti itu. Sama dengan min 69 ditambah 75 sama dengan berapa P-nya? Betul, 6. Berapa Q ketika P-nya 18? P-nya 18 sama dengan min 3Q ditambah 75. Oke. 3Q sama dengan 75 dikurang 18. Jadi Q sama dengan 75 dikurang 18. 57 dibagi 3. Berapa? 19. Iya. Oh, 57 betul. 19 ya. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, demikian. Berikutnya, bagaimana dengan fungsi penawaran? Fungsi penawaran. Oke. Jika pada fungsi permintaan nilai A-nya adalah negatif, maka pada fungsi penawaran nilai A-nya itu adalah positif. Karena positif, maka bentuknya adalah seperti ini. Ya. Titik potong dengan sumbu P itu adalah P, dan ini untuk A yang positif. Gitu kan? Maka inilah fungsi penawaran. Oke, ingat kembali tadi. Kalau Y sama dengan MX ditambah C, C adalah titik potong dengan sumbu Y. Jika garisnya miring ke atas, maka M-nya positif. Jika C-nya dari titik C, garisnya miring ke bawah, maka M-nya negatif. Jika garisnya lurus,
mendatar, maka M-nya sama dengan 0. M yang positif adalah fungsi penawaran, M yang negatif adalah fungsi permintaan. Gitu ya. Artinya ketika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan di pasar juga akan bertambah. Makin banyak penjual yang berada di pasar, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan di pasar karena harganya bagus untuk dijual. Oke, begitu. Nah, ketika kurva permintaan dan kurva penawaran itu berada pada satu bidang, maka dua garis itu tentu akan berpotongan. Sebutlah ini, misalnya kurva permintaan, ya, kurva permintaan. Kemudian ini adalah fungsi, ini penawaran, kemudian ini adalah permintaan. Maka kedua garis itu akan bertemu di satu titik. Ya. Titik ini disebut sebagai titik keseimbangan. Q-nya sama untuk penawaran dan permintaan. Ya. P-nya sama untuk P, permintaan dan penawaran. Nah, cara mendapatkan titik keseimbangan itu tentu juga sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu bisa dengan eliminasi atau substitusi. Kita lihat contoh soalnya. Dikatakan bahwa fungsi permintaan P sama dengan min 4Q ditambah 120. Sementara fungsi dari penawaran adalah sepertiga Q ditambah 29. Tentukan, hitung titik keseimbangan untuk harga dan kuantitinya. Kita coba gambarkan dulu ya, sketsanya seperti apa. Ini Q, ini P. P sama dengan min 4QD ditambah 120. 120 adalah titik potong dengan sumbu P, 120. Oke, kemudian min 4Q berarti dia ke bawah. 120. Kemudian penawarannya sepertiga Q ditambah 29. 29 adalah titik potong dengan sumbu P. Oke. Sepertiga Q, tidak terlalu besar kemiringannya. Kira-kira ya. Nah, maka inilah titik potong. Titik keseimbangan. Titik potong dari kedua garis tersebut. Ini adalah P sama dengan min 4Q ditambah 120. Ini adalah P sama dengan sepertiga Q ditambah 29. Ya, ini adalah titik potong. Berapa titik potong itu? Kita bisa lakukan langsung dimasukkan dengan substitusi. Karena nilai P-nya sama, maka itu artinya min 4Q ya, pada titik keseimbangan itu nilai P sama dengan nilai P penawaran sama dengan nilai P pada permintaan, begitupun nilai Q-nya, sehingga QD dan QS-nya sama dengan Q. Nah, min 4Q dikurang sepertiga Q sama dengan 29 dikurang 120.
min 4, min sepertiga, min 4, 1/3. Sama dengan 29 dikurang 120, 91, min 91. Oke, kita lanjutkan di halaman berikutnya. 4 1/3 Q sama dengan 91. Dua-duanya negatif, bisa dihilangkan negatifnya. Berarti ini 13 Q sama dengan 13/3 kan? Sama dengan 91. 13 Q sama dengan 273. Q sama dengan 273 dibagi 13 sama dengan 21. Oke. Ketika Q 21, berapa P-nya? Kita masukkan ke salah satu persamaan. Sebut saja misalnya ya ini, yang sepertiga Q ditambah 29. Oke. P sama dengan sepertiga Q ditambah 29 sama dengan 1/3 dikali 21 ditambah 29. 21 dibagi 3, 7 ditambah 29 sama dengan 36. Oke. Jadi pada kondisi A, ya, kondisi soal A, titik equilibriumnya terjadi ketika Q-nya 21, P-nya 36. Pada harga 36 dan jumlah permintaan dan jumlah penawaran adalah 21. Pada soal B ditanyakan bagaimana pengaruh titik keseimbangan jika ada tambahan pajak per barang $13 dan siapa yang membayar pajak tersebut. Catatan, pengaruh pajak mengurangi harga pada fungsi penawaran. Oke, fungsi penawaran P sama dengan sepertiga Q ditambah 29. Ketika mendapatkan pajak, maka pajak itu mengurangi harga pada penawaran. Jadi P dikurang 13 harga pajaknya. Sepertiga Q ditambah 29. Maka muncullah fungsi P yang baru, yaitu sepertiga Q ditambah 29 ditambah 13. Yaitu sepertiga Q ditambah 42. Oke. Nah, ini fungsi harga yang baru, ya, fungsi P yang baru. Kemudian fungsi penawaran yang baru. Sedangkan permintaan masih tetap dengan P sama dengan min 4Q ditambah 120. Ya, 120. 120 betul. Maka kita lakukan seperti tadi dengan substitusi dan ya, kita akan dapatkan bahwa kita lakukan di lembar yang baru. P sama dengan sepertiga Q ditambah 42. Jadi sepertiga ini sama dengan min 4Q ditambah 120. 18.
Oke, kita masukkan ketika P sama dengan sepertiga Q ditambah 42, lalu Q-nya adalah 18 ditambah 42, berarti 6 ditambah 42 sama dengan 48. Maka harga yang baru adalah 48 dan Q-nya 18. Semula 36. Ya, harga semula adalah 36. Ini semula 36 dengan 21. Oke, jadi ketika belum dikenakan pajak, konsumen membeli barang tersebut dengan harga 36. Setelah dikenakan pajak, konsumen membeli barang tersebut dengan harga 48. Berarti pembeli membayar pajak berapa banyak? P yang dibeli oleh konsumen adalah 48 dikurang 36 atau 12. Ya. Ini adalah pajak yang dibayar oleh konsumen atau pembeli, sehingga pajak yang dibayarkan oleh penjual adalah $1, sehingga totalnya $13 pajak. Oke, demikian soal latihan yang terakhir. Ya, semoga dapat menjelaskan. Bagaimana dengan soal pada tugas, ya? Soal nomor 3 misalnya. Ini untuk 3B ada pertanyaan apakah persamaan ini menunjukkan barang tersebut barang inferior atau barang normal. Untuk bisa menjawab hal tersebut, teman-teman harus mengetahui apa pengertian barang inferior. Ya. Jadi, barang inferior ini berbeda dengan barang normal. Normalnya, suatu barang itu jika pendapatan masyarakat naik, maka permintaannya juga naik. Artinya, jumlah permintaan itu berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat. Normalnya seperti itu. Pada barang inferior, ketika permintaan masyarakat naik, jumlah permintaannya turun. Itu disebut sebagai barang interior. Artinya, jumlah permintaan berbanding terbalik dengan pendapatan masyarakat. Nah, bagaimana persamaan ini menunjukkan? Apakah jika pendapatan masyarakat naik, permintaan juga naik, atau jika pendapatan naik, permintaan itu turun? Silakan disimpulkan. Begitupun dengan 4B. Apakah persamaan ini menunjukkan bahwa barang ini adalah barang substitusi atau barang komplementer? Pertama harus dimengerti apa pengertian barang substitusi dan apa pengertian barang komplementer. Lalu apa dampaknya terhadap permintaan barang yang disubstitusikan atau dikomplementerkan itu. Jika harga PA adalah harga alternatif, barang alternatif, bisa substitusi atau komplementer. Jika harga barang substitusinya naik, bagaimana pengaruhnya terhadap permintaan barang yang disubstitusi? Jika harga barang komplementer naik, bagaimana pengaruhnya terhadap permintaan barang yang dikomplementari itu? Nah, ini persamaan ini menunjukkan jika harga barang alternatif itu naik, maka bertambah pula permintaan terhadap barang yang dialternatifkan itu. Maka ini termasuk substitusi atau komplementer. Sedangkan nomor 7 itu sama dengan pembahasan pada soal terakhir dari materi tadi. Demikian jumpa kita
pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, selalu semangat dan selalu belajar serta jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.